Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, syukur bilisan, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa dan sahabat TH yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kaji kita dengan bersama-sama kita membahas masalah syarat dan rukun sholat. Kita tahu bahwa sholat adalah merupakan ibadah yang amat sangat penting. Sholat adalah merupakan tiang agama. Sholat adalah satu ibadah yang menjadi tolok ukur apakah ibadah-ibadah yang lain nanti akan diterima oleh Allah atau tidak. Itu pertama kali adalah sholat yang dipertimbangkan. Sholat juga menjadi media untuk berkomunikasi kepada Allah secara langsung. Oleh karena itu mutlak adanya bahwa ibadah sholat mesti ada syarat dan rukunnya. Secara singkat nanti saya akan sampaikan secara global, tidak secara detail. Syarat sholat ada dibagi menjadi dua. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib meliputi tiga hal. Yang pertama adalah Islam, artinya orang yang sudah mengaku dirinya sebagai Islam atau orang sudah bersaksi bahwa dirinya sebagai orang Islam, maka dia wajib melaksanakan sholat. Dan ini membedakan antara orang Islam dan orang non-Islam. Kalau mengaku sebagai orang Islam dia ada kewajiban sholat, tapi orang yang selain Islam dia tidak ada kewajiban sholat. Yang kedua adalah balik atau dewasa, ya, dewasa. Ukuran dewasa ini adalah kalau menurut syariah berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki ditandai dengan ikhtilam, kalau perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid yang pertama. Atau kalau kita spesifikkan, dewasa itu apabila masa puber yang pertama, itu dewasa. Ya. Kalau secara usia itu sekitar 9 sampai 15 tahun. Itu sudah menginjak dewasa secara syar'i, bukan secara yang lain, ya, secara syar'i. Jadi Islam, balik. Yang ketiga berakal sehat. Jadi orang harus waras, akalnya harus waras. Orang yang tidak sehat akalnya, maka dia tidak mempunyai kewajiban sholat. Contohnya misalnya, mohon maaf, misalnya ada orang gila, majnun, itu dia tidak wajib sholat. Termasuk orang yang hilang akal adalah orang yang sedang tidur. Cuman kalau tidur dia punya kewajiban untuk mengqadha, tapi kalau orang majnun atau orang gila dia tidak wajib mengqadha. Atau orang lagi yang hilang akalnya, orang pingsan. Orang pingsan ini juga kalau dia sempat dia sadar dan masih ada waktu dalam sholat itu, dia juga wajib melaksanakan qadha. Ya, qadha kalau dia sadar nanti. Kemudian yang kedua ada syarat sah. Ya, syarat sah. Sah atau tidaknya sholat ini juga ada syaratnya. Yang pertama, suci dari hadas. Ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil melalui wudhu, hadas besar melalui mandi. Ya. Kemudian yang kedua, suci dari najis, baik badan, pakaian, ya, atau tempat untuk sholat. Ini harus bersih dari najis, baik najis yang ringan, mutawasyid, atau najis yang sedang, atau mohon maaf,
najis yang ringan mukhaffaf, yang najis yang sedang yaitu najis mutawasid, dan najis yang berat atau dinamakan najis mughalladah. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Aurat ya, aurat itu adalah sesuatu apabila dipandang oleh selain jenis maka akan menimbulkan syahwat. Itu menurut pengertian yang sederhana seperti itu definisinya. Nah, auratnya rojul berbeda dengan auratnya wanita. Auratnya rojul atau laki-laki itu baina surah warubah, ya, di antara pusat dan nih lutut. Kalau itu sudah tertutup berarti selesai, ya. Namun kalau wanita jami'i badaniha ilal wajhi, kecuali ini wajah, dua kafaini dan dua telapak tangan, itu yang tidak tertutup, semuanya harus tertutup. Kemudian yang keempat adalah harus mengetahui waktu sholat. Kapan waktu sholat itu dimulai dan kapan berakhirnya. Ini sudah pernah saya singgung beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah menghadap ke kiblat. Ya, harus menghadap ke kiblat, arah kiblat. Nah, ini nanti ada pandangannya bagaimana kalau orang itu memang betul-betul melihat Ka'bah maka dia wajib ainiyahnya, dia wajib menghadap Ka'bah. Tapi kalau dia jauh dari Ka'bah maka boleh dengan jihad. Itu menurut para ulama. Inilah syarat-syarat sholat yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya ada rukun sholat. Ya, rukun sholat ini adalah suatu kaul, suatu ucapan atau perbuatan yang menjadi hakikat dari sholat itu sendiri. Jika rukun ini tidak ada maka sholat itu menjadi batal. Menurut para ulama ahli fikih, paling tidak rukun sholat ada 13. Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu, ya. Kalau yang tidak mampu boleh dengan duduk, kalau tidak mampu boleh dengan tiduran secara miring. Namun tentunya berbeda antara kelebihan berdiri, berduduk, dan tiduran itu berbeda. Jadi kalau berdiri itu sempurna, kalau duduk itu separuh dari para berdiri, kalau dia berbaring atau tiduran itu separuhnya dari duduk. Itu nilai pahalanya. Kemudian niat, ya, niat itu ada di pekerjaan hati, pekerjaan dalam, pekerjaan kolbu. Gitu. Dan ini menjadi kuncinya. Niat itu apa? Niat itu adalah al-qasdu, menyengaja kita melakukan sesuatu, menyengaja kita melakukan sholat. Oleh karena itu niat harus ada ikrar di dalam hatinya, paling tidak saya menyengaja melakukan sholat duhur misalnya, kemudian fardu misalnya, ya, saya melakukan sholat duhur dan sholat fardu, sholat yang wajib, ya, itu paling tidak seperti itu, ya. Kemudian berikutnya adalah takbiratul ihram. Nah, ini yang menandai takbiratul ihram, dinamakan takbiratul ihram. Ketika kita sudah takbir maka diharamkan semua berkata-kata, diharamkan. Kemudian apa itu makan, minum diharamkan. Jadi itu batasnya, ya. Selanjutnya adalah membaca surat Fatihah. Ya, membaca surat Fatihah. Tidak dikatakan sholat secara sah apabila dia tidak membaca surat Fatihah. Kemudian berikutnya adalah rukuk bersama tomak ninahnya. Selanjutnya adalah i'tidal bersama tomak ninahnya. Yang berikutnya sujud 2 kali, ya, bersama tomak ninahnya. Kemudian duduk di antara 2 sujud, ya, al-julusu baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Ini juga wajib, ya, istilah kalau di dalam fikihnya duduk iftiros, ya, duduk iftiros. Kemudian duduk tawaruk, duduk dalam tahiyat akhir. Kemudian membaca tahiyat akhir, ya. Kemudian membaca sholawat Nabi, ya, paling tidak Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya.
wa ala ali sayyidina Muhammad. Dilanjutkan sampai kama sholaita dan seterusnya sampai fil alamina innaka hamidum majid lebih bagus. Tapi paling tidak sampai kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu. Kemudian membaca taslim atau salam itu yang ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling tidak itu ke kanan itu yang wajib, sedangkan yang ke kiri itu hanya sunnah. Dan yang terakhir rukun sholat adalah tartib atau mengurutkan ya secara berurutan, tidak boleh diloncat-loncat atau dibolak-balik. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu harus urut. Nah, itulah diantara syarat dan rukun sholat. Kalau kita sudah tahu, karena ini sangat wajib, mudah-mudahan sholat kita menjadi memenuhi daripada syariat, ya standar syariat. Dan kalau sholat kita sudah memenuhi standar syariat, insya Allah secara syariah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.